Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Curan Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-502. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-502 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham BSSR, MPMX, ISSP, Java, GoTo, dan Unilever. Sebelum kita memulai untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini ditutup melemah minus 3,174%. Ini minus yang cukup besar hari ini dengan closing di 6.599. Hari ini cukup mengejutkan di mana dari 18,1 triliun transaksi yang terjadi, ada 480 saham yang turun dan hanya 97 saham yang naik. Dan tentu hampir sebagian besar pasti mengalami kerugian karena cuma 97 dari sekitar 700 emiten yang bergerak naik ya. Jadi sehingga tentu ini kita lebih lebih bersabar menunggu momentum agar dia kembali tren lagi, karena kemarin dia naik ternyata untuk turun lebih dalam ya, dia dead cat bounce. Kalau kita perhatikan dari foreign, di sini masih terjadi net foreign sale di seluruh market sebesar 721 miliar. Jadi masih cukup besar penjualan juga di hari ini. Jadi beberapa hari terakhir ini berturut-turut memang masih terjadi net sale. Kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir ya sekitar 4,4 triliun dia net sale. Tapi dalam tahun ini masih banyak ya, masih 65 triliun. Jadi wajar sekali ketika orang sudah akumulasi ya, atau orang sudah beli banyak ya, tentu dia harus taking profit juga. Dan inilah momentum mereka taking profit. Jadi kita harus lebih banyak bersabar menunggu agar reda taking profitnya dan kemudian kita bisa kembali entry di market. Kita langsung ke saham pertama ya, kita review adalah saham BSSR, yaitu saham Baramulti Sukses Sarana Tbk, di mana saham ini ditutup stagnan di 4740. Dia sempat tadi naik sampai 4820, namun setelah itu dia ditutup di 4740 atau di level opening dia, sama seperti opening. Kalau kita perhatikan BSSR dari level 2500-an kemudian bergerak naik sampai di 4700-an hari ini. Dan kemudian ada informasi hari ini bahwa BSSR akan membagikan dividen sebagai corporate action-nya, di mana cum date-nya adalah 17 Mei dengan nominal dividennya adalah 411. Kalau misalkan kita pakai harga saat ini ya mungkin yield-nya cukup besar ya. Kalau misalkan kita bagi 411 dividennya, kita bagi dengan harga closing hari ini 4740, maka ada yield 8,6%. Sebenarnya ini yieldnya cukup besar, tapi mengingat dia sudah bergerak naik cukup tinggi, kenaikannya bahkan lebih dari yield yang ada, sehingga ada potensi kalau misalkan setelah cum date ya, bahkan ex date itu terjadi, dia akan bisa turun lebih dalam. Jadi hati-hati karena di tahun ini 2 kali BSSR bagi dividen ya, yaitu di bulan bulan 1 tanggal 10 itu dia bagi dividen 0,02 US dollar. Kemudian di tanggal 17 Mei nanti cum date juga 411 rupiah. Jadi cukup besar ya pembagian dividen dari BSSR ini. Karena kita tahu sendiri ya, perusahaan mengalami peningkatan yang luar biasa di sisi EPS-nya di tahun 2021 karena efek kenaikan komoditas. Dan tentu ini mungkin masih akan berlanjut ya. Kalau saran saya pribadi, kita jangan kejar dividennya, tapi nunggu ketika waktu itu koreksi, teman-teman boleh mulai mencicil kembali karena ada kemungkinan kuartal 1 2022 itu juga akan baik, 2022 Q2-nya juga akan bagus, dan di Q3 juga akan bagus, sehingga ini bisa dapat dividen di tahun depannya lagi itu juga baik. Jadi manfaatkan momentum untuk ambil di harga bawah ya sebelum
diumumkan berapa besar dividen. Jadi kita harus curi start terlebih dahulu biar kita bisa dapat dua-duanya, yaitu kita bisa dapat capital gain sekaligus juga kita bisa dapat dividennya. Kalau dari teknikal memang karena dia sudah ada di posisi atas ya cukup tinggi sehingga ini rawan sekali dia untuk koreksi. Tapi sentimen dividen ini mungkin masih bisa kuat menahan karena ketika dia turun lebih dalam artinya yieldnya semakin tinggi dan orang pasti akan tertarik dengan itu sehingga ketika banyak yang masuk ya harganya pasti akan kembali naik lagi. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, maka kalau saya pribadi sih saran kita tunggu di 4090 atau sekalian di 3420 ya sampai selesai kumdet di tanggal 17 Mei nanti. Setelah 17 Mei itu baru mungkin kita bisa masuk. Tapi selama periode tersebut ya kita wait and see dulu karena ini masih ada sentimen yang bisa membuat volatility di saham ini. Dari panel trend masih putih juga artinya dia ada pembalikan arah, kemudian band flow masih merah artinya ada distribusi di sana. Jadi teman-teman boleh lebih waspada. Selanjutnya kita ada saham MPMX ya yang diminta, di mana saham dari Mitra Pinastika Mustika Tbk ditutup melemah 6,98% sepertinya ARB di level 1200. Level ini tepat berada di SSR2 atau support bantuannya dan ini kalau jebol lagi maka next peluang dia akan lanjut turun sampai ke 1065. Jadi tentu ini cukup rawan, dia akan baik ketika dia bisa naik lagi di atas 1245. Tapi kalau ternyata tidak bisa naik di atas 1245 malah turun terus di bawah 1200, maka teman-teman boleh tunggu di sekitaran 1065. Jadi kalau saya bilang sekitaran bukan berarti pas-pas di 1065 ya, bisa di 1070, 1075, 1080. Teman-teman boleh tunggu di sekitaran area sana. Karena kalau saat ini nanggung sekali, ini kalau jebol ini minusnya dalam ya. Jadi lebih baik teman-teman bersabar sedikit, wait and see, memastikan dia bisa naik lagi atau dia bisa turun. Kalau turun ya tunggu sekitaran area 1065. Dari panel trend warna merah tentu ini jelek, band flow hijau dan merah tentu itu sangat jelek ya. Jadi lebih hati-hati atau waspada di saham MPMX. Selanjutnya kita ada saham, kita lihat ISSP. Saham Spindo ya, Steel Pipe Industry. Ini ditutup melemah 5,84% di harga 290. Kalau kita perhatikan Spindo sendiri ya memang downtrend parah sekali. Kemudian kita tidak bisa melihat lagi level berapa selanjutnya. Nanti kita akan pakai Fibo. Panel trend memang cukup menarik sebenarnya. Kenapa dia dari warna kuning jadi hijau ya, harusnya merah. Jadi ini kita harus lebih pantau, siapa tahu dia ada terjadi technical rebound di sini. Dari band flow memang masih jelek ya. Ini merahnya mulai muncul walaupun tidak signifikan, tapi mulai harus waspada karena ini artinya ada distribusi yang kuat di saham ISSP. Coba kita lihat menggunakan Fibo, weekly atau monthly bahkan, untuk bisa melihat kira-kira sejauh mana penurunan dari saham ISSP. Kalau kita perhatikan dari weekly-nya ternyata dia ini sudah jebol dari area 298 SPK-nya dan tentu next adalah ke 272. Jadi tetap waspada, kita akan masuk kalau bisa naik di atas 298. Selama dia belum naik di atas 298, coba tunggu di sekitaran area 272 untuk coba entry. Kalau turun lagi di bawah 272 ya tentu itu jelek buat ISSP. Setelah ISSP kita ada saham JAPFA ya, JPFA, di mana saham di sektor pakan seperti ini yang kemarin unggas-unggas ramai ya waktu momentum yang lebaran kemarin. Tentu penjualan ayam pasti meningkat, tapi tidak serta-merta dia langsung tercermin. Ini biasanya muncul nanti di rilis laporan keuangan di kuartal kedua ya. Kalau bulan Mei berarti dia akan ikut di bulan Juni nanti. Q2-nya harusnya baik. Nah itu baru dia bisa naik. Jadi sentimen itu sudah terjadi, tapi akan tercermin di laporan keuangan kan setelah dirilis. Jadi itu kita harus bisa bersabar untuk menunggu dan kita harus ambil sebelum dirilis ya. Jadi kita manfaatkan ketika laporan keuangan dirilis dan hasilnya bagus,
kita bisa menjual. Jadi bukan berarti laporan keuangan Java naik sekian persen, saya yakin bahwa harga Java sudah naik tinggi. Dan itu justru momentum mereka untuk jualan. Jadi kita harus ambil start lebih dulu sebelum itu. Yang penting kita tahu bahwa kemarin mudiknya banyak, orang banyak yang kembali ke kampung, kemudian pasti tingkat konsumsinya tinggi. Tentu ini akan berimbas kepada pendapatan dari sektor ini, sehingga kita bisa langsung memprediksi kira-kira earningnya naik sekian, dan ini bisa membuat harga saham naiknya sekian. Itu sebagai seorang fundamental itu tentu menarik buat kita bahas. Jadi kita mencari informasi tersebut untuk kita bisa curi start. Dengan teknikal itu kita bisa tahu di mana sih kira-kira titik entry terbaik. Nah, kalau kita perhatikan di sini Java ini minus 4,93% atau ditutup di 1350. Sudah turun dalam, panel trennya juga warna merah, bandra flow-nya juga masih jelek. Sekarang tinggal kita coba lihat di mana sih level buy terbaik untuk saham Java. Ini kita coba pakai Fibonacci weekly, kira-kira apakah bisa menemukan level terbaik tersebut. Kalau kita lihat dari weekly, ternyata di sini sudah mentok di 1330, artinya kita butuh lebih lebar lagi, yaitu kita butuh Fibo yang secara monthly. Nah, ini mudahnya kalau kita mencari dengan sistem seperti ini. Kenapa? Kita tidak perlu pusing, tinggal kita akses saja, minta request seperti ini, dia akan tampil secara otomatis. Nah, dari sini kita bisa lihat jelas bahwa level terakhir dia adalah di 13.12. Kalau kita bulatkan 13.10, 13.15 itu adalah area terakhir dari Java. Kalau jebol dia bisa sampai 7.60. Jadi hati-hati betul. Kalau mau beli ya silakan coba di 13.10, 13.15. Jebol itu cut loss dulu di bawah 1.300. Karena ada peluang dia kembali ke 760. Tapi kalau kuat bertahan di 13.10, 13.15, maka ini ada potensi dia bisa terus rebound, bahkan kembali naik lagi, mungkin bisa sampai di level 2600. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi chart besok. Setelah saham Java, kita ada saham fenomenal ya. Ini GoTo IPO yang cukup besar juga, kemudian menjadi pemberat indeks ya. Pergerakannya itu kalau ARB udah pusing deh, ISG juga pasti akan babak belur. Hari ini dia tutup melemah 6,31%, sepertinya ARB juga ditutup di 208. Kalau kita perhatikan karena dia baru IPO, tidak ada data yang bisa kita pakai. Namun saya coba untuk menganalisa dari sini ya. Dan ini kemungkinan besar adalah skenario-nya. Skenario ini bisa benar bisa salah, tapi ini semoga bisa menjadi panduan buat teman-teman yang mungkin punya GoTo, yang mungkin mau average down, mungkin ya, karena ini bukan rekomendasi. Di sini kalau kita tarik ada temukan garis 200 sampai 204 sebagai level support terakhir. Kalau ini jebol maka dia akan terus meluncur sampai 170 dan 176. Jadi kalau best skenario ketika dia turun maka dia akan bermain di sekitaran area 200 sampai 204. Kemudian dia akan mencoba naik, nguji lagi 268, kemudian itu dia koreksi. Itu best skenario-nya. Tapi kalau worst skenario terburuknya adalah ketika dia tidak mampu bertahan di 200, dia akan terus meluncur menuju ke 170 sampai dengan 176. Jadi teman-teman bisa atur sendiri kira-kira di mana tempat atau titik untuk membeli bagi yang mungkin belum punya. Tapi kalau yang mau average down, teman-teman juga bisa lihat di level mana kira-kira kuat. Kalau kuat 200 boleh average down di sana, tapi kalau ternyata dia opening langsung dibanting di bawah 200 ya lebih bagus tunggu sekalian di level 170 sampai dengan 176. Semoga ini bisa membantu. Dari volume ya memang sudah mulai melandai, tidak banyak ya, sehingga kita harapkan penurunan di GoTo ini sudah terbatas sehingga ada peluang dia untuk technical rebound. Dan saham terakhir di part yang ke-502 hari ini adalah saham Unilever. Ini saham juga kita informasikan ke Discord itu dari harga 3.300-an, kemudian dia naik sampai di level tertinggi. Ini pernah kita informasikan target sampai di 5.000-an, namun sayang dia tidak sampai 5.000, cuma 4.940 kalau tidak salah kemarin. Setelah itu dia nyungsep. Dari sini memang sudah mulai muncul ya warna hijau kecil, ini artinya ada distribusi pelan-pelan, walaupun secara overall ini akumulasi masih kuat. Tren juga masih warna hijau walaupun panjang, artinya sedikit lagi dia bisa berubah, tapi secara akumulasi ini masih oke.
Dan coba kita perhatikan apakah asing masih ada juga di Unilever, karena penggerak Unilever itu kemarin kalau kita perhatikan ya ada daya beli juga dari asing ya. Dan kalau kita perhatikan hari ini ternyata mereka keluar ya. Ini mereka sudah keluar, netnya net sell-nya ada, kemudian juga mereka buang kiri. Jadi mereka setelah beberapa hari ini akumulasi dan buat dia naik, setelah itu mereka mulai menjualnya. Jadi teman-teman harus tetap waspada. Kira-kira sejauh mana kita bisa mengambil kembali Unilever, maka kita tinggal menarik Fibo ya. Dengan cara ketik seperti ini, Fibo Unilever. Ini simple sekali, teman-teman bisa tahu langsung. Oh, yang paling bagus adalah ketika dia pembalikan arah dan dia bermain atau kuat bertahan di level 38,2%. Ini adalah best skenario. Jadi ketika satu saham naik dengan range Fibonacci retracement, kemudian dia balik turun di 38,2% dan dia kuat di sana, maka kemungkinan besar dia akan bisa naik lebih tinggi dari titik tertinggi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya tertinggi di 4940, maka dia bisa jauh lebih tinggi. Itu kalau bisa kuat bertahan di level Fibo 38,2% atau di level 4305. Tapi kalau dia terus turun bahkan sampai 61,8% di 3900, maka dia punya potensi juga masih bisa naik, tapi minimal paling tidak dia akan kembali ke 4900 sampai dengan 4940. Tapi kalau dia turun di bawah itu ya tentu itu sudah mulai jelek buat Unilever. Jadi teman-teman bisa tunggu di 2 level penting. Kita boleh tambahkan 3 level penting, yaitu di 4300, boleh teman-teman ambil di sana, atau di 4110 atau di 3900. Ini teman-teman bisa menjadi titik-titik penting buat teman-teman kemudian koleksi kembali saham Unilever. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-52 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.